Bukan dakwah para wali itu jelek, tidak. Bagus, besar manfaatnya di saat itu. Mempertahankan Islam. Andai kata tidak ada para wali saat itu, kita sudah jadi Hindu semua. Karena sebelum Islam masuk di sini, Indonesia, orang Islam masuk Hindu. Nah, wali berdakwah merubah sedikit demi sedikit. Jangan cara-cara Hindu dijadikan Islam. Kemudian jadikan Islam. Selamatan wati digantikan cara Islam. Tapi perlu disadari dakwah beliau itu belum selesai. Dari pendekatan perubahan dari Hindu kepada Islam itu mulai jalan sedikit demi latar kabuna tobakon dan tobak. Tapi jangan terus begitu saja. Nah, belum selesai beliau sudah wafat. Nah, kita sebagai penerus-penerusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan ketetapan iman dalam hati kita. Tidak lupa solawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bisa kita bayangkan betapa berat dakwah para wali songo ketika agama Hindu mendominasi di wilayah Nusantara ini, karena cara ibadah dan ritual keagamaan yang dilakukan sangat bertentangan dengan agama Islam. Maka para wali songo ini pendekatannya sangat halus, yaitu melalui budaya dan tradisi, sambil mengikuti cara mereka. Para wali songo ini memasukkan unsur ajaran agama Islam. Kita patut bersyukur karena cara ini cukup berhasil. Sehingga banyak yang berbondong-bondong masuk agama Islam, namun kita meyakini para wali songo dahulu dakwahnya untuk meninggalkan tradisi agama Hindu. Dalam memurnikan ajaran Islam, itu belum selesai. Dan selanjutnya kitalah yang harus meneruskan dakwahnya, yaitu memurnikan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. Namun sayangnya berdakwah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah ini dianggap terlalu kasar, tidak relevan dengan tradisi dan adat di negara ini, lalu disuruh kembali ke jalan yang benar, yaitu cara lama sesuai apa yang diwariskan nenek moyang kita. Nah, itulah kenyataan yang kita hadapi saat ini para pemirsa. Untuk melengkapi pembahasan kita ini, mari kita dengarkan tausiah dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino ini sampai selesai, agar tidak salah paham. Baiklah para pemirsa semuanya, selamat mendengarkan. Dengan kamu mau menjadi orang Islam itu, hakikatnya Allah telah menunjuki kamu kepada keimanan. Jadi kamu mendapat petunjuk dari Allah. Petunjuk apa? Petunjuk kamu menjadi orang yang beriman. Lah setelah kamu menjadi orang yang beriman, petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran itu menambah kebaikan-kebaikan buat kamu. Maka diterangkan, orang yang beriman itu, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Kalau kamu setelah mendapat petunjuk iman, nah setiap kamu dibacakan Quran karena kamu orang iman, hatimu bertambah iman, bertambah mantap, imanmu bertambah-tambah. Nah, dengan iman bertambah baik, tambah mantap, maka perbuatannya makin banyak kebaikan. Walaupun kamu sudah melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang waktu itu tanpa didasari dalil dari Quran maupun dari Sunnah Nabi, setelah dibacakan Al-Quran ternyata apa yang kamu lakukan itu menyimpang dari tuntunan, karena bertambah imanmu, rela meninggal perbuatan yang sudah bertahun-tahun saya tinggalkan. Yang selama ini hanya mengikuti nenek moyangnya saja. Saya akan kembali pada Al-Quran. Walaupun resikonya diomeli masyarakatnya. Ya, tapi kalau tidak tambah imannya, dipanggil wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan, tidak zadatum imanan, tapi zadatum rijsan ila rijsihim. Coba dibaca surat Taubat 125 itu. Orang itu kalau ada penyakit dalam hatinya, kotor ya, diterangkan ayat Quran ini orang tambah sejuk, ini tambah geting, tambah anyel. Nah itu. Jadi orang kok zadatum imanan, tapi yang tambah malah kekafirannya. Enggak dibaca. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada,
dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ya tak? Orang itu kalau hatinya ada penyakit, diterangkan ayat Quran, ora tambah imane malah tambah penyakitnya. Jadi di samping penyakit kekafirannya yang sudah ada, diterangkan ayat suruh kembali pada Quran lagi, malah tambah geting pada Quran, tambah membenci pada Quran, menolak Al-Quran. Ya. Jangan dibawa Quran itu ke sini. Daerah ini nggak cocok dengan Quran itu, kan itu kan? Ya. Kalau dulu di dalam surat Yunus ayat 15, Quran dibacakan di suatu masyarakat itu, "Hei Muhammad, Qurannya jangan itu. Nggak cocok di sini." Kalau nggak ada Quran itu ya rubahlah sedikit. Dirubah yang cocok dengan masyarakat ini. Kalau sekarang bukan Quran yang suruh ganti. Baliknya Joko keras-keras gitu. Kalau mengajar di sini yang lunak-lunak saja. Gitu kan? Coba dibaca surat Yunus 15. Surat Yunus sama surat 10 ayat 15. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'a na'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw badil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar, yakni hari kiamat. Ini Nabi Muhammad. Jadi menyampaikan Al-Quran itu protes oleh masyarakatnya. Qurannya jangan itu Muhammad. Ya. Qurannya jangan itu. Ya. Uti bi Qur'anin ghairi hadza. Datangkan Quran selain ini. Kalau Quran ini nggak cocok di sini. Nah kalau tidak ada Quran selain ini, au badilhu, atau kamu ganti sedikit disesuaikan dengan kemauan masyarakat di sini. Nah, kalau masyarakat ini suka ya kendurian, suka selamatan, suka mabuk-mabukan, jangan diterangkan itu. Gantian bahwa mabuk itu boleh. Pendurian itu pengen selamat boleh. Nah, terangkan yang tidak boleh itu diganti boleh gitu loh. Nah, namanya ngerti kemauan masyarakat. Nah, padahal Quran dituntunkan itu bukan untuk menuruti kemauan masyarakat, tapi dikehendaki masyarakat itu mengikuti tuntunan Quran, karena Quran itu yahdi billahu manittabarid wa nausubul salam. Kalau masyarakatnya menempuh jalan sesat, dengan Al-Quran itu menuntun ke jalan selamat. Itulah di Quran. Nah sekarang bukan Qurannya yang ditolak, tapi penyampainya. Maka dakwah MTA di sini itu nggak cocok, gitu kan? Masa kok kaku banget? Nah, jadi akhirnya nerangke Quran itu apa adanya kaku. Ngapain ya atau menggok sidik gitu? Menggok sidik, mau sidik ada apa-apa, mau menggok sidik. Nah. Terus katanya diajak kon bali yang zaman para wali, wis zaman sekarang, bukan zaman para wali. Gitu? Kamu lihat aja zaman sekarang ini. Misalnya kamu lihat wayang. Wayang ini arep paduwe sing jagongan suwe banget, padahal arep padu lho. Arep padu le jagongan suwe banget. Tekok-tekokan sik, kuwi nek padu sing mubeng-mubeng ngono ya suwe banget. Gitu? Tapi saiki zaman internet. Iya enggak? Kemungkaran saiki saka luar negeri, ke Amerika, ke Rusia, ke ngendi, Inggris masuk dalam waktu detik ora menit sampai di halaman hadapan kita. Lah kok kon bali neh. Iya enggak? Sekarang wong mluku yang sawah wae peneng nunggang kebu karo iyo. Enak kan? Nah. Enak enggak gitu? Sereneng iki. Model
Ya sumpah berpongso mesin lah kok dakwah kon melu bali zaman semono. Zaman ini sudah zaman ulang-alik. Ya malah ngajak balik. Dakwah seperti zaman wali bagus, itu berlaku pada saat itu. Nah, sekarang kon alon-alon waton. Oh, saya alon-alon kesilep. Mesti kesalip. Jangan alon-alon waton kelakon ya wes. Zaman ini zaman supersonik kok alon-alon waton kelakon. Ya. Nah, kita harus bisa mengikuti zaman. Maka Islam maju. Kalau Islam ijek alon-alon waton kelakon, itu ketinggalan zaman. Wong desa saja kita sering dengarkan radio tuh. Banyak sekarang desa yang tertinggal. Kemarin saya dengarkan radio itu, ya di daerah Madura, di Bangkalan, di mana itu, ya daerah Madura itu beberapa kabupaten termasuk daerah tertinggal. Itu akan dipercepat tuh malah itu. Nah, sing tertinggal dipercepat, sing cepat malah kon bali meneh. Kita harus bisa melihat. Bukan dakwah para wali itu jelek, tidak. Bagus. Besar manfaatnya di saat itu. Mempertahankan Islam. Andai kata tidak ada para wali saat itu, kita sudah jadi Hindu semua. Karena sebelum Islam masuk di sini, Indonesia, orang Islam masuk Hindu. Nah, wali berdakwah merubah sedikit demi sedikit. Jangan cara-cara Hindu dijadikan Islam. Kendurian jadikan Islam. Selamatan-selamatan wati digantikan cara Islam. Tapi perlu disadari dakwah beliau itu belum selesai. Belum selesai. Dari pendekatan-pendekatan perubahan dari Hindu kepada Islam itu mulai jalan sedikit demi latar kabuna tobakon dan tobak. Tapi jangan terus begitu saja. Nah, belum selesai beliau sudah wafat. Nah, kita sebagai penerus-penerusnya ngerti iki dhisik ajaran Hindu. Ojo terus dinggo terus Islami ngene. Nah, gitu lah. Maka sekarang saatnya Islam itu katakan apa adanya. Yang halal katakan halal, yang haram katakan haram. Yang tuntunan Islam katakan di tuntunan Islam, yang bukan tuntunan Islam karena tidak ditemui dalam Quran dan hadis, bukan tuntunan Islam. Bukan. Nah, ini sudah. Maka orang yang menyampaikan Islam apa adanya dianggap malah keras. Ya. Keras. Ya. Dengan lunak-lunak maka jadinya seperti ini. Ya. Karena apa-apa jane tidak boleh jadi boleh. Maka akhirnya apa? Kemaksiatan makin merajalela. Sudah tanya kemaksiatan bentuknya apa aja tuh ngarano neng ora di sini. Apa saja ada. Ya, perjudian ada, korupsi, maling, oh banyak ada. Pelacuran sak nggon-nggon. Ya, di mana? Apa sing rene apa ngarano coba? Nah, kemaksiatan di sini ada. Mengapa demikian? Karena tidak tegaknya agama Islam ini. Tidak tegaknya hukum sehingga tidak banyak orang yang melakukan kejujuran. Walaupun negeri kita negara hukum, selalu dikumandangkan hukum malah jadi panglima, tetapi akhirnya hukum itu mah dipanglimani. Bukan hukumnya yang jadi panglima, tapi hukumnya yang dipanglimani. Harus nurut dengan kemauan manusia, rusak. Nah, karena begitulah maka Quran datang, ya. La yusliha akhiru hadi ummah illa ma aslaha awalaha. Ya, umat akhir ini tidak akan menjadi baik kecuali apa yang telah memperbaiki umat yang dahulu. Umat dahulu jahiliyah jadi baik karena Islam, umat sekarang ini jelek tidak bisa baik kalau tidak mau kembali kepada Islam. Nah, maka kita masih tak lakukan buka pengajian di sana sini sini. Mari kembali kepada yang baik. Dimulai dari dirinya sendiri, mengajak keluarganya, mengajak kerabat-kerabat dekatnya. Perkara orang lain dikumandangkan lewat pengajian-pengajian, lewat radio yang sudah saya katakan pengajian itu boleh diikuti umum. Ya, semua umat Islam golongan apapun boleh. Bukan orang Islam apa Hindu, Katolik, Buddha, Kristen ngaji GMTA boleh. Masih mau diselidiki apanya? Terbukanya semacam itu. Ada saudara kita yang dari agama lain masuk Islam banyak. Ketemu saya masuk Islam. Ya sudah banyak. Terima kasih Islam itu terbuka untuk siapa saja. Nah, maka yang begini inilah menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Tapi tidak usah khawatir.
Allah akan selalu menolong hambanya yang selalu di jalan Allah. Nah itu, maka kembali pada nyanyi itu tadi ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, ya, itu suatu hal yang biasa saja dalam melakukan kebenaran. Para pemirsa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian Islam bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Semoga bermanfaat, sehingga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.